Sebenarnya sosok pemimpin perempuan di mata seorang Yeni Wahid itu seperti apa? Silakan Mbak Yeni. Terima kasih. Ketika perempuan difasilitasi dan diberdayakan, maka dampaknya bukan hanya kepada perempuannya saja, tetapi juga kepada masyarakat, kepada bangsa dan negara, bahkan juga pada dunia. Saya ingin mengambil contoh sebuah negara yang baru saya kunjungi, yaitu Jepang. Jepang saat ini sedang mengalami apa yang namanya population decline atau kemunduran laju pertumbuhan penduduknya, negatif. Artinya apa? Bayi-bayi yang dilahirkan di Jepang jumlahnya sangat sedikit sekali, tidak cukup untuk menopang pertumbuhan ekonomi yang dibutuhkan. Nah, bandingkan dengan Indonesia yang jumlah penduduk mudanya banyak sekali. Kenapa ini menjadi penting? Penting karena kalau ingin pertumbuhan sebuah negara, pertumbuhan ekonomi sebuah negara itu melesat jauh, maka makin banyak penduduk usia produktif, makin bagus. Usia produktif artinya penduduknya akan bekerja, ketika dia bekerja, dia akan membayar pajak. Ketika dia membayar pajak, ketika negara mendapatkan banyak pembayaran pajak, maka yang terjadi negaranya punya uang lebih besar, lebih banyak. Bisa bangun sekolah, bisa bangun airport, dan lain sebagainya. Tapi ketika penduduk sebuah negara menua, seperti terjadi di Jepang atau di Singapura, yang terjadi lebih banyak penduduk usia pensiun. Nah, ketika pensiun sudah tidak bekerja, tidak bayar pajak, tapi justru harus mendapatkan uang dari negara. Nah, kenapa ini bisa terjadi di negara-negara tersebut? Ini terjadi karena perempuannya merasa tidak difasilitasi. Mereka merasa harus memilih, harus menjadi ibu atau bekerja. Perempuannya tidak seperti di Indonesia. Kalau di Indonesia, banyak ruang-ruang di mana perempuan bisa melakukan fungsi ganda sebagai seorang ibu, tapi juga bisa aktif berada di luar rumah. Nah, di negara seperti Jepang dan Singapura tidak seperti itu. Perempuan begitu sudah punya anak, maka kewajiban perempuan itulah untuk membesarkan anak minimal sampai 5 tahun ke depan. Ketika misalnya perempuan ini bekerja di kantor, dia harus berhenti dulu. Kemudian mulai lagi 5 tahun ke depan, sudah ketinggalan dengan rekan-rekan sejawatnya. Nah, saya sungguh berharap bahwa makin banyak lahir pemimpin-pemimpin perempuan yang menyadari ini. Kemudian membuat terobosan-terobosan baru, di mana negara kita justru lebih memfasilitasi perempuan agar bisa maju. Ketika banyak pemimpin-pemimpin perempuan dalam berbagai level, ya, maka makin banyak kebijakan yang punya dampak terhadap perempuan. Contoh paling gampang, misalnya soal akses terhadap ibu menyusui, ruang laktasi di ruang-ruang publik. Kalau tidak ada aktivis perempuan, mungkin bapak-bapak nggak paham kebutuhan ini. Nah, padahal ketika ibu menyusui anaknya, anak itu akan tumbuh berkembang, menjadi anak yang lebih pintar, lebih kuat secara mental dan emosional karena ada bonding dengan orang tua, lebih sehat juga. Jadi kepemimpinan perempuan punya dampak, bukan cuma ke perempuannya, tapi juga ke seluruh anggota masyarakat. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.